Saudara-saudari terkasih, kita berada dalam Kamis pekan keempat dari Paskah, dan kita sekarang akan mulai membaca pertama dalam Yohanes Injilnya kata-kata Yesus untuk murid-muridnya yang akan diutus, dan dalam Kisah Para Rasul perjalanan pertama dari Paulus bersama dengan Barnabas sebagai misi. Berarti kita diarahkan untuk merenungkan bagaimana kita bisa menjadi pengutus, menjadi orang yang diutus untuk membawa kabar baik. Kemarin kita membaca dalam Injil kata terakhir Yesus dalam Injil Yohanes untuk umat, untuk orang banyak. Sekarang kita mulai khotbah atau ajaran Yesus untuk siapkan murid-muridnya. Dan tentunya dikatakan bahwa dimulai dengan membasuh kaki mereka, yaitu melayani, dan langsung Yesus berkata kepada mereka, seorang murid tidak boleh lebih besar dari yang mengutusnya. Dia harus serupa dengan dia. Maka ini yang pertama kita harus pegang. Seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya. Kadang-kadang justru kita, terutama klerikus yang imam-imam dan lain-lain, kira bahwa kita di atas. Yesus membasuh kaki. Dia melayani. Dan sama seperti dalam khotbah untuk umat yang umum, di mana Yesus menekankan bahwa dia datang untuk membawa kita bertemu dengan Bapanya, bukan membawa kita untuk bertemu dengan Dia, Yesus. Yesus adalah jalan. Yesus adalah yang mengantar kita kepada Bapanya. Begitu juga dia berkata bahwa muridnya harus membawa orang kepada Bapa. Dan ini juga sesuatu yang perlu kita renungkan. Saya selalu terkesan bahwa misalnya dalam liturgi misa, semua doa diarahkan kepada Bapa, kecuali Tuhan kasihanilah kami dan beberapa yang di akhirnya, tetapi semua Bapa dengan pengantaran Yesus. Dan ini yang perlu kita ingat. Lalu dalam ajarannya juga Yesus menekankan bahwa barang siapa yang menerima kita yang membawa kabar baik, kita menerima Yesus, bukan Yesus saja, tetapi kita menerima Bapa. Barang siapa menerima aku, kata Yesus, ia menerima Dia yang mengutus aku. Sesuatu yang perlu ditekankan, karena akhirnya Roh Kudus jarang kita sebut, Bapa sama juga, tetapi selalu Yesus seolah-olah mau diangkatnya, dia pelayan. Dia diutus oleh Bapanya. Dan ini juga yang ditekankan oleh Paulus dalam khotbahnya di perjalanannya di Perga dan di tempat lain di Pisidia. Dan dalam khotbah pertama dari Paulus itu, dalam misinya yang pertama,
dia langsung ke tempat orang Yahudi pada hari Sabat, pada hari Sabtu. Dia ikut agamanya. Dia seorang Yahudi, seorang Farisi. Dan dia langsung akan bicara atas dasar agamanya. Ini juga sesuatu yang perlu kita pikirkan. Jangan agama kita sesuatu yang diimpor dari luar, tetapi yang harus kita bawa sesuai dengan kebudayaan, sesuai dengan kebijaksanaan dan alam pikiran dari orang kita, di mana kita berada. Tentu kemudian hari waktu Paulus akan bicara kepada orang yang bukan Yahudi, misalnya di Athena, dia akan anggap sebagai dasar filsafat dari orang Athena. Tetapi sekarang di Pisidia, dia angkat semua yang ada dalam tradisi orang Yahudi dalam kitab suci Perjanjian Lama. Besok kita akan meneruskan khotbah dari Paulus itu, dan kita akan lihat bahwa sangat mirip dengan khotbah dari Petrus yang selalu bicara untuk orang Yahudi. Dua hal ini boleh kita renungkan. Pertama, kita diutus, bukan kita inisiatif untuk buat sesuatu, dan diutus untuk menjadi mirip dengan Yesus, yaitu melayani. Diutus untuk mengantar orang bertemu dengan Bapa yang penuh keibuan. Yesus sendiri berkata bahwa dia tidak omong dari pikirannya sendiri, dan kita diutus untuk mengidamkan terang. Ini Yesus berkata, aku adalah terang. Memberi terang itu dalam konteks kebudayaan dan alam pikiran dari orang yang akan mendengar kita. Tentu tidak gampang. Lebih gampang ucapkan katekismus yang kita sudah hafal secara lahiriah dengan sesuatu yang sudah diurus. Harus kreativitas, harus juga merasa siapa yang kita hadapi. Dalam bacaan-bacaan mulai hari ini, kita juga tidak lagi melihat Yesus yang omong kepada orang banyak, yang sebagai orang yang belum menjadi muridnya, tetapi Yesus yang membina murid-muridnya. Dan ingatlah, dengan dibaptis kita semua diutus. Dengan dibaptis kita semua harus menjadi hamba yang tidak lebih besar dari tuannya, dan meneruskan kerja dari Yesus seperti dilakukan oleh Yesus, dengan rendah hati, kemiskinan, dengan kreativitas, dengan Roh Kudus. Mari kita anggap semua ini sebagai sesuatu yang panggilan. Ya, kita harus ingat yang dikatakan oleh Sri Paus Franciscus pada hari panggilan, hari Minggu yang lalu. Kita semua dipanggil. Allah punya rencana atas diri kita supaya kita mengantar orang lain kepadanya, kepada Bapa.
kita teruskan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa melindungi dan menjaga umat-Mu di sepanjang masa. Berilah kami kepekaan hati, sehingga kami Kau perkenankan untuk selalu melihat, mengalami karya keselamatan-Mu yang nyata di dunia ini. Semuanya dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Aku